Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pada masalim yang saya hormati, kepada seluruh pegawai CBM hadirin hadirat yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya, menambah pahala, menambah bekal yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 terakhir, kalau kita lihat umumnya manusia kaum muslimin itu semakin semangat atau semakin malas? Semakin kendor. Kenapa? Kenapa semakin kendor? Nggak tahu. Satu, mereka nggak tahu tentang Quran. Yang kedua, bisa jadi ibadahnya bukan karena iman, tapi karena ikut-ikutan dan karena nggak enak. Yang ketiga, mungkin juga karena dosa dan maksiat yang melekat. Karena seseorang itu kalau mengetahui keutamaan, maka dia akan bersemangat. Oh, ini keutamanya, ini fadilahnya. Dan kalau seandainya dia ibadahnya karena iman, dia tidak akan mudah untuk futur, malas. Apalagi dosa dan maksiatnya itu berkurang, lebih ringan lagi. Jangan sampai kita ini ibadah di 10 terakhir ini justru kalah kecerdasannya dengan kuda. Apa kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir? Ya la takun al khair aftan minka. Jangan sampai kuda itu lebih pintar daripada kamu. Kuda itu kalau berlari kencang, kalau dalam perlombaan sudah dekat garis finish, sudah yang lain aja menang. Gak ada. Dia semakin semangat. Hendaknya kita seperti itu. Jadi kalau kita nggak seperti itu, berarti kita lebih bodoh daripada dia. Maka butuh mengingat tentang keutamaan, memperbaiki diri, ya, dan yang lainnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari ini. Dan ingat selalu, Nabi Muhammad itu contoh kita dalam segala aktivitas. Di 10 terakhir Nabi contohnya apa? Mencontohkan, kata Ibunda Aisyah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtaidu fi ashril awakhir ma la yajtaidu fi ghairihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh-sungguh di 10 terakhir yang tidak didapati kesungguhannya di hari-hari yang lain. Dan di antara bentuk kesungguhannya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk idza dakhalal asyra syadda mi'zaru, mengencangkan ikat pinggang atau sarung, alias tidak hubungan sama istri sama sekali. Di 10 awal masih, 10 tengah masih, 10 akhir tidak sama sekali. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Para ulama ini menyebutkan 2 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi tidak tidur sama sekali. Kalau tidur berarti mati.
karena an-naum akhul maut. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan Nabi menyedikitkan tidur, mungkin cuma setengah atau 1 jam. Jadi kan tadi malam tidur nggak? Tidur full. Jangan ya. 10 terakhir itu, apalagi malam-malam ganjil. Kata Nabi, iltamisu atau taharu lailatul qadri fil ashir awakhir. Di dalam riwayat ini jemaah, jadikan contoh suri teladan yang baik ya. Dan kita masih membahas tentang masalah Idul Fitri. Limada sumya Idul Fitri bihadal ism. Kenapa Idul Fitri dinamakan Idul Fitri, bukan nama yang lain? Tahu apa artinya Id? Apa artinya Fitr? Ada yang tahu? Hanya sudah. Ada yang udu, audan atau idan artinya kembali. Artinya kembali. Sedangkan Fitri sendiri apa artinya? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Karena banyak orang salah paham. Makanya kita bahas lagi. Id dari kata ada yang Id itu setiap hari yang terkumpul di dalamnya, ya. Nanti ada pesta diulang, itu namanya ada yang kembali. Dan dikatakan Ibnul Arabi dalam Lisanul Arab, sumyal Id idan li'annahu ya'udu kullu sanatin bi farahin mujaddad. Dinamakan Id karena dia berulang-ulang setiap tahun dengan kebahagiaan yang baru. Ya. Dan Idul Fitri dinamakan demikian karena kaum muslimin kembali setiap selesai dari ibadah puasa Ramadan kembali makan. Nanti saya ceritakan apa fitri itu. Kalau kita melihat beberapa hadis yang menjelaskan kata-kata Id, maka Id itu artinya perayaan. Meskipun arti dari awalnya bahasa itu adalah kembali. Perhatikan ya, hadis yang berbicara tentang kesempurnaan Islam dari Thariq bin Syihab. Dia mengatakan orang Yahudi pernah ngomong pada Umar, pernah saya ceritakan, ya Amirul Mukminin atau ya Umar, innakum taqra'una ayatan law nazalat alaina ma'syarul yahud latakhadna dzalikal yauma aidan. Kalian kaum muslimin membaca satu ayat. Kalau ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami jadikan Id. Apa artinya Id di sini? Perayaan, hari raya. Ya. Maka Umar tanya, ayat apa? Al-yauma akmaltu. Oh, kata Umar tahu kapan itu turun, di mana, kondisinya bagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Sholat ya enggak, ngaji enggak. Terus wala taj'alu qabri idan. Jangan sampai orang-orang nanti menjadikan kuburanku sebagai perayaan. Didatangi banyak orang. Didatangi banyak orang. Nanti kalau orang menjadikan kuburan sebagai id, ini larangan dari Nabi. Makanya kita tidak boleh berangkat dari negeri kita ke negeri sana, ke Saudi, Mekah, Madinah, tujuannya untuk zakat. Tapi tujuannya adalah untuk haji atau umrah. Sampai di sana sekalian boleh at-tabi'u, tapi dalam kaidahnya. Ya. Demikian juga dalam firman Allah surat Al-Maidah. Ya, qala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, Rabb kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Takul nulana idan li awalina wa akhir. Kami jadikan itu nanti hari turunnya perayaan.
bagi yang pertama dan yang terakhir. Ya. Tapi Id juga bisa artinya ini kalau ini tadi Id. Kemudian kalau untuk fitr sekarang, fitr itu artinya 3. Yang pertama artinya makan, yang kedua artinya membuka, yang ketiga artinya fitrah. Kalau yang artinya makan, ya, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang puasa, itu fitr artinya makan. Kalau yang artinya membuka, seperti Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna, hampir-hampir langit itu membuka. Wa tamsyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Yang fitr artinya fitrah, ya seperti kita paham, fitratallahi lati fataran nas 'alaiha. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang Id al-Fitr atau nanti zakat al-Fitr, itu sama apa beda? Kalau Idul Fitri itu yang pas itu bukan hari kemenangan. Karena fitr itu nggak ada arti kemenangan. Adanya membuka, makan, dan fitrah. Dan yang benar, Idul Fitri itu adalah kembali makan. Karena kaum muslimin selama 1 bulan, apakah 29 atau 30 hari, di situ puasa, menahan diri. Ya. Kemudian masuk 1 Syawal, kembali boleh makan. Karena al-fitr dari kata fatur, sarapan. Makanya di antara sunnahnya kita ini berangkat Idul Fitri, beda dengan Idul Adha. Idul Fitri harus makan dulu. Kalau Idul Adha di belakang. Paham ini? Ya. Terus kalau mau diartikan Id, ya ini Id dulu belum zakatnya. Idul Fitri diartikan hari tadi apa? Kesucian. Mau diartikan kesucian, kembali suci. Apanya yang suci? Justru orang tuh dalam kondisi bersih baik malah di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal. Justru ada orang mampu nggak merokok di bulan Ramadan, nggak pacaran di bulan Ramadan, nggak nonton di bulan Ramadan. Syawal kembali ke fitrahnya lagi. Ini tanda puasanya nggak diterima. Ya. Di antara tanda ibadah kita diterima itu melahirkan amal soleh. Di sebaliknya, di antara tanda ibadah tidak diterima, tapi yang tahu siapa? Ya pelakunya. Orang lain tidak bisa nilai. Itu tidak ada perubahan. Ya. Nah, kapan dimulai hari raya Idul Fitri? Bahas zakatnya nanti. Bada al-muslimuna bil tifali bi'idil fitri fi asani minal hijrah an-nabawiyah al-musharrafah. Dimulai perayaan hari raya Idul Fitri oleh kaum muslimin itu pada tahun yang kedua dari tahun Hijriah an-nabawiyah al-musharrafah. Di situ pada tahun itu diwajibkan puasa Ramadan. Ya, wa huwal 'amul ladzi furida fihi asyam 'alal muslimin. Diwajibkan puasa Ramadan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu ada ya yang namanya hari raya. Karena memang hari raya itu adanya setelah ibadah. Dan hadisnya dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Aus Khazraj. Ini suku Madinah. Di Madinah itu ada Aus, ada Khazraj. Kemudian kalau Yahudinya ada 3. Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah.
Yahudi itu ada nama-namanya juga. Kayak orang Syiah juga macam-macam. Nah, Nabi SAW datang ke kota Madinah. Orang Aus, orang Khazraj itu punya 2 hari raya, perayaan. Yal'abuna fihima, main-main di dalamnya. Memang setiap kaum itu punya perayaan masing-masing. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma'ada lil yaumani. 2 hari, ini hari apa sih? Kok kalian main-main, senang-senang? Kalau mereka mengatakan, kunna nal'abu fima fil jahiliyah. Dulu di waktu jahiliyah, belum masuk Islam Nabi, kita biasa main-main di hari-hari, merayakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala mengganti 2 hari raya ini yang kalian lakukan lebih baik daripada keduanya, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha setelah orang melaksanakan haji, ibadah haji, wa Yaumul Fitr setelah orang melakukan ibadah puasa, kemudian juga qiyamul lail, salat tarawih dan ibadahnya. Jadi di tahun kedua Hijriah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, Allah sudah mengganti hari raya mereka dengan hari raya yang lebih baik. Ya. Dan kapan hari raya Idul Fitri itu? Hari raya Idul Fitri terjadi setiap tanggal 1 Syawal. Wa huwa syahrul ladzi yani syahrul Ramadan fi sanatil Hijriah, dan itu bulan setelah bulan Ramadan. Dan itu cuma 1 hari asli. Yang kemarin kita jelaskan. Jadi kalau bisa orang-orang sudah paham semuanya. Hari pertama itu Syawal, semuanya senang-senang, bahagia, makan, minum. Besoknya puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan besoknya lagi mau senang-senang lagi boleh. Itu kalau bisa gitu semua nikmat. Nah, dulu kebanyakan orang mampu. Kalau di Jawa ini ada namanya bodo kupat. Ya, bodo terus ada bodo kupat setelah 6 hari puasa. Jangan seperti orang sekarang. Ya, sebagian kaum muslim itu kan ya nggak mau puasa, nggak mau sholat, apalagi tarawih, apalagi yang lain. Lebarannya seminggu medur, teriak-teriak. Ya, ini keliru. Yubda'u Idul Fitri bitayaquni ru'yatu hilali syahri Syawal au bi itmamil muslimin li shaumi salasina yauman min syahri Ramadan. Dan hari raya Idul Fitri ini dimulai ketika kaum muslimin sudah melihat adanya ru'yatul hilal. Ada bulan baru, oh, besok tanggal 1 Syawal. Kalau tidak kelihatan atau menyempurnakan puasanya berapa hari? 30 hari di bulan Ramadan. Dan dibolehkan Idul Fitri ini sampai 3 hari. Ya boleh, sehari, 2 hari, 3 hari boleh. Kaum muslimin di situ melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada kemungkaran di dalam. Apa kemungkaran? Nanti kita jelaskan. Ya. Maka dijelaskan para ulama, yang pertama, ya, Idul Fitri ini harus kita yakini adalah hari raya yang Allah pilih. Ya, kita harus yakin ini Idul Fitri ini adalah hari raya kita. Jadi kalau jenengan mau merayakan yang lain, apa sebabnya? Kalau sebabnya kelahiran, tidak perlu. Karena Nabi kelahirannya lebih utama daripada kita. Tidak dirayakan sahabat, tapi Nabi. Orang sekarang jauh dari pemahaman mereka. Ya. Kemudian yang kedua, datangnya hari raya itu harus kita yakini setelah kaum muslimin itu ibadah. Bagi yang tidak ibadah tidak berhak mereka dapat kesenangan di hari raya. Apakah Idul Fitri atau Idul Adha? Kalau orang Idul Fitri itu semuanya mau di Saudi, mau di sini, mau di
Mekah Madinah semuanya puasa, kecuali yang mundur. Tapi kalau khusus untuk Idul Adha, yang mereka memiliki kemampuan haji, yang nggak mau yang kemampuan, kita ibadah apa ibadahnya? Puasa Wan Arafah 9 hari. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Yang nggak mampu karena memang jarang puasa, yang tanggal 9. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tis'an, bukan tasik. Kata Hafsah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya sumu tis'an min Dzulhijjah, 9 hari bulan Dzulhijjah. Al-Jinan sudah pernah 9 hari? Belum. Kenapa? Nggak tahu atau nggak mau? Atau dua-duanya? 9 hari usahakan. Kalau nggak bisa, berbanyak hari. Dan yang paling terpenting, hari ke-9. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Ya til'id litajaddudil afrah bifadlillah. Id itu datang biar kita ini mengulang kebahagiaan. Ini dijelaskan para ulama semacam ini, kenapa sih? Kalau kita idnya kebanyakan dalam tiap bulan ada id, ada perayaan kematian, perayaan kelahiran, perayaan kejadian, perayaan. Kan di Indonesia kayak gitu semua kan. Misalnya istrinya 4, kemudian anaknya 40. Nah itu tiap bulan perayaan. Apa istimewanya sekarang? Jadi, apalagi nanti kejadian waktu bertemunya, kejadian waktu nikahnya, dirayakan semuanya. Tambah nggak seru. Sebenarnya kalau idnya itu yang sesuai dengan syariat itu, nanti ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan pada hari raya itu berpahala. Sebagaimana kebahagiaan datanya perintah Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya. Yang keempat, ya'til id litajaddudi tawassul wa takaful fa syuri'at zakatul fitr. Datangnya hari raya ini supaya kita ini ada rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Makanya ada disyaratkannya zakat fitri. Nah, zakat fitri sendiri, kalau ini zakat makanan atau zakat fitrah. Kalau tadi Idul Fitri sudah jelas. Sekarang zakat fitri, zakat makanan atau zakat fitrah? Zakat makanan, betul. Zakat fitrah kata Imam Nawawi tidak bisa disalahkan. Karena ini zakat jiwa. Nanti jelaskan ya. Yang kelima, ya til'id litajdidil ahdi bisilatil arham wa husnil jiwa. Ternyata adanya id itu supaya kita memperbarui hubungan, berbuat baik dengan keluarga, berbuat baik dengan tetangga, ya, saling menguatkan, saling merekatkan hubungan. Kemudian yang keenam, ya til'id liyudhkirana bil id al-a'dham wal akram wal farah atam fi yaumil mazid wa nadar ila wajhil azizil hamid. Ternyata datangnya perayaan juga ini untuk mengingatkan kita nanti akan ada hari yang sangat besar di akhirat, lebih nikmat daripada orang masuk dalam surga. Apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya nanti cuma pada hari kiamat. Dan itu berlaku bagi orang yang meyakini Allah bisa dilihat. Dan yang terakhir, yang ke-8, ya'til id litajdidil ahdi ma'allah. Datangnya hari raya ini untuk memperbarui perjanjian kita bersama Allah dengan kita menyebut nama Allah, mensyukuri Allah, ya, dan yang lain-lain. Dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih hari raya kaum muslimin 2 ini dibandingkan hari raya orang jahiliyah adalah agar kaum muslimin itu semakin dekat dengan Allah, semakin taat dengan Allah, semakin mengagungkan Allah, memperbanyak zikir, takbir,
tasbih pada 2 hari raya tersebut. Ya. Kalau ada pertanyaan, apakah benar hari raya itu kembali suci? Ada yaudu, betul kembali. Al-Fitr apakah suci? Tidak ada dalil bahwasanya Al-Fitr itu suci yang menjelaskan hari raya ini. Adapun dalil kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ini fitrah, bukan suci. Beda antara fitrah dan suci itu ya. Kalau suci itu nadif atau tuhur. Kalau fitrah itu ya fitrahnya seperti itu. Orang lahir dalam kondisi cacat, ya fitrah seperti itu. Orang lahir dalam kondisi seperti ini, itu fitrahnya. Beda antara fitrah dan suci. Kalau ada orang mengatakan, loh, kita kan suci kembali seperti bayi baru lahir. Sekarang kita tanya, siapa yang menjamin amal antum diterima? Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang jamin sholat kita pasti diterima? Justru kalau ada anggapan dalam diri kita, puasa kita pasti terima, sholat kita pasti terima, baca Al-Quran pasti terima, ini namanya kibr. Ini namanya apa? Ujub. Bangga diri merasa diterima. Karena para sahabat, ya, mereka setiap kali beramal itu justru harap-harap cemas. Berharap supaya diterima, cemas kalau tidak diterima. Jangan pernah merasa aman. Coba perhatikan. Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, selesai sholat, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selesai menunaikan haji, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena setiap amalan pasti ada kurang. Makanya kalau orang mengatakan kembali suci, suci dari mana? Lalu kita setiap hari buang najis, membawa najis, kok kembali suci? Kembali suci lah, kok kembali lagi ke game lagi, kembali lagi kok merokok lagi, kembali lagi maksiat lagi, itu nggak kembali suci, kembali bener. Salah. Kemenangan juga salah, karena kemenangan seseorang itu bukan setelah dia ibadah, ya. Menang itu menang perang. Kalau kemenangan sejati, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang sudah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, maka ini baru al-faz, yaitu fauz, kemenangan. Dan sedangkan Imam Ahmad waktu meninggal dunia, Imam Ahmad di situ ada anaknya, Saleh atau Abdullah. Dan Imam Ahmad katakan, lah, belum, dah. Kenapa, Bi? Setan datang menghampiriku. Ahmad, kamu hafalannya bagus, kamu orang soleh, kamu ini. Enggak, kata Imam Ahmad. Sampai nanti saya mati baru, ya. Karena kalau orang masih hidup, dan itu kondisi setan itu kan datang pada sakaratul maut, itu lebih dahsyat daripada yang lain. Misalnya datang masalah sampai itu luar biasa. Baik sama orang-orang, baik sama tetangga. Kalau kita bilang, ya berhasil setan, kita ujub. Itu ngurangi pahala banyak. Syirik ini ya, syirik itu, saya ulangi lagi, dia seperti langkah semut hitam di malam yang gelap gulita di atas batu hitam. Siapa yang bisa dengar dan lihat? Tidak ada. Ini para ulama seperti antara Amr bin Qais mengatakan, saya berusaha untuk mengobati penyakit hatiku, riya, sum'ah. Dia datang dengan warna yang lain, ujub. Dia nggak sum'ah, nggak riya, nggak pengen dipuji, cuma ternyata aku ya keren juga. Bener kayak gitu. Wah, dan ini bahaya. Sering kan kita gitu, teman-temannya sama-sama pegawai, ya, sama-sama bekerja di tempat lain. Tanya, Mas, apa sudah khatam Quran? Oh, baru juz 1. Ternyata kok keren. Itu hati-hati. Makanya jangan sampai kita mengatakan kembali suci, karena nggak ada dalil. Atau menang dari mana? Lawan setannya kemarin diikat, kita dibantu sama Allah supaya beribadah, apalagi setannya sekarang udah dilepas. Mau menang, ngis, betul. Gak menang tadi, ngis. Ya. Kemudian pada hari raya ini, akhirnya dari pemahaman kembali suci atau menang, akhirnya ada ucapan minal aizin wal faizin. Ucapan ini perlu dikritisi enggak? Ucapan ini perlu diluruskan.
Ya, kalau kita mengatakan minal a izin wal fa izin, maknanya apa? Kita itu kembali ke suci, kembali ke fitrah, kemudian kan kita menang, itu perlu dikritisi. Tapi kalau kita berharap dan tidak mengharuskan ucapan ini, maka sebagian ya ahlul ilmi masih membolehkan. Tapi saya sendiri nggak cenderung untuk mengucapkan semacam ini. Kenapa? Karena riwayat yang ada pada sahabat itu banyak. Kalau kita mau lihat ya, meskipun ini tidak ada riwayatnya dari Nabi. Di antara sahabat yang mengatakan kullu amin wa antum bi khairin. Kulun kenapa marfu? Mas Salim. Ini unik. Kulun itu fa'il. Fi'ilnya hilang. Yuqbilu. Ya. Mudah-mudahan setiap tahun kamu dalam kondisi baik. Nah, yang paling sering diucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu siyamukum wa qiyamukum wa shalul amal. Ini yang diucapkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal 'id qala ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu kalau ketemu pada hari raya itu yang diucapkan seperti itu. Ya. Ada pun ucapan ulama, ada yang mengatakan Idul Mubarak, gitu aja. Ada yang mengatakan Idul Fitr Said, ada asakum min awad, ada Idul Said, a'adallahu alaikum bil khairi wal yumni wal barakat. Yang minal aizin wal faizin tidak ada. Dan lebih anehnya lagi, di Indonesia ngomongnya keliru. Minal aizin wal faizin. Apa ini minal aizin wal faizin? Ditambah lagi nanti song kosong. Apalagi ucapannya? Selain itu apa lagi? Ya, kan ada model kosong-kosong. Dan yang lebih aneh lagi, sebagian mereka itu ada masalah di bulan Syawal, di bulan apa namanya? Sya'ban. Atau bahkan di bulan Rajab, atau mungkin di bulan Ramadan. Nggak mau minta maaf. Padahal sering ketemu. Mas, kok masak karo itu? Nggak apa-apa, nanti minta maafnya tunggu hari raya. Ini nggak benar. Sudah dia nunggu pada hari raya, ngomongnya kosong-kosong. Apa yang kosong? Berarti ini kan tazkiyah lagi. Apa yang kosong? Dosanya apa pahalanya yang kosong ini? Kalau dosanya na'udzubillah, apa namanya? Kalau pahalanya na'udzubillah, kalau dosanya na'udzubillah, kalau pahalanya kebalik. Kalau pahalanya na'udzubillah, kalau dosanya ujub. Emang ada kita dosanya kosong? Wong bahkan para ulama menjelaskan, barang siapa yang dia berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, sholat dengan baik, tapi ada hati keinginan aku akan maksiat di bulan Syawal, khawatir Allah tak terima puasanya. Karena ada sebagian orang tak tahan, bentar, Syawal, ayo kita. Ya. Oleh karena itu para ucapan-ucapan yang bagus dari orang-orang itu laisal 'id bimala bisil jadi. Sebenarnya id itu bukan masalah baju yang baru atau baju yang lama. Walakinnal 'id biqalbin jadi dari atau bi imanin yazid. Hakikatnya id itu adalah hati yang baru atau iman yang bertambah. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya apalagi itu berubah total. Tapi kalau memang kita ada kesalahan dengan teman, ya jangan sampai nunggu nanti. Kalau kesalahan itu kita biarkan 3 hari, itu maksimal. 4 hari dosa per harinya. Kalau kita biarkan 1 tahun, maka dosanya seperti kasafi Adam, menumpahkan darah. Apakah itu membunuh atau melukai? Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Dalam masalah pemahaman yang keliru dari ucapan tadi, maka sebagian kaum muslimin terutama anak muda itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Merasa selama Ramadan itu sudah maksimal ibadahnya, akhirnya di Id banyak pelanggaran. Di antara pelanggaran-pelanggaran yang pertama, tasyabbuh. Ini perlu saya jelaskan ya. Dengan tersinggung, alhamdulillah, nggak tersinggung saja. Tasyabbuh itu menyerupai orang kafir.
baik dalam masalah penampilan, masalah pakaian, ucapan, atau yang lain. Contoh dalam masalah penampilan apa? Banyak anak muda itu kalau sudah datang hari Id, ya, malah dia mau mengerok jenggot, membiarkan kumis. Di Islam tuh yang diajarkan itu memotong kumis, membiarkan jenggot. Ya. Tasyabuh dalam masalah pakaian, justru pakai pakaian-pakaian yang mirip pakaian orang-orang kufar. Pakaian kaum muslimin itu jelas, ya pakaiannya yang longgar, yang tebel, nutup aurat. Jangan sampai tiga ini nggak ada. Ya pakainya tebel, ya pakainya longgar, cuma pakai sedikit atas sedikit bawah. Ini rusak. Apalagi kalau perempuan ditambah tanpa wangi-wangian dan yang lain. Ini orang-orang pada hari raya itu ternyata masih banyak belum menutup aurat. Kalau kita punya istri, punya anak, wajib untuk memerintahkan untuk aurat ya. Dan kalau kita menyerupai mereka, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian kaum tersebut. Yang kedua, kemungkaran yang terjadi apa? Nyanyi-nyanyi. Ya, pesta dengan alat-alat musik. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'asi. Nanti akan ada tegak dari umatku ini suatu kaum yang menghalalkan hir. Hir itu apa? Perzinahan. Wal harir, apa harir? Sutra. Wal khamr, minuman keras. Wal ma'azif, dan alat musik. Di sini para ulama dalam satu kesatuan dan Rasul menggunakan wawu. Wawu itu kalau huruf ataf mutlaqil jama'. Jadi semuanya hukumnya sama. Tapi ada beberapa orang gagal paham. Ya kalau zina jelas haram, kalau sutra jelas haram, khamr jelas haram. Kalau musik saya senang musik haram. Masih banyak yang gagal paham. Padahal satu kesatuan itu hukumnya sama. Meskipun nggak disebutkan di dalil sebelumnya, tetap ini hukumnya haram, nggak boleh. Nah, kalau mau ada suara-suara, bagaimana di zaman Nabi? Perhatikan ini. Nabi dan sahabat-sahabat mulia tidak ada yang pemain musik. Yang main musik itu satu orang-orang udik, orang-orang kampung, atau anak-anak kecil yang belum balik, ya, yang sudah tamyiz belum balik. Kemudian itu hanya di waktu satu Idul Fitri Idul Adha, kedua walimahan, atau ketiga tambahin waktu perang. Bukan setiap hari. Nah begini tetangganya mau teriak-teriak, nggak apa-apa, wong itu teriakan saya ini bukan, nggak ada kalau tiap hari. Dan saya tiap hari diganggu. Ramadan gini dua ada. Subhanallah. Ya, ini kalau nggak dijelaskan berulang-ulang kali nanti orang nggak paham. Ya. Jadi yang dibolehkan alatnya itu namanya apa? Jadi dan yang disenandungkan itu tentang perang-perang, keberanian, kepahlawanan. Bukan nyebutkan ya dengan yang aneh-aneh. Sekarang semuanya katanya sholawat pakai mintakan sendiri, keren kan? Padahal yang ngajari sholawat itu Nabi. Ya, lafaz sholawat Nabi. Sekarang orang bisa bikin sendiri, luar biasa. Akhirnya lagu-lagu pakai sholawat nenek gitu ya. Sholawat apa itu? Ini kemungkaran. Ini bermuncul dari apa? Pemahaman tadi. Kembali ke ya, kepada fitrahnya dia. Kemudian yang ketiga, tabarruj. Ini khusus saya tekankan untuk mbak-mbak. Allah berikan kelebihan para wanita itu indah. Tapi bukan berarti untuk diumbar. Ya. Cantik bukan konsumsi publik. Ya, kalau konsumsi publik itu rusak. Dan Allah sudah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan tabarruj ini adalah bersolek yang berlebihan.
Dan wanita biasanya kalau ingin tampil beda apa? Alisnya dikerok, bulu matanya dikerok, nggak matanya sekalian dikerok. Nggak boleh, haram itu ya. Rambut itu sudah ada hukumnya. Rambut kepala boleh, mau dipotong, mau dipendekin, mau digundul boleh. Ya. Kemudian rambut mana lagi? Rambut dada nggak ada aturannya, tangan kaki nggak ada. Ya, kalau yang ada itu kumis dirapikan, jenggot dibiarkan. Nah ini alis ini juga nggak boleh dirapikan, apalagi dikerok. Ini juga nggak boleh cabuti. Ini masih terjadi terus menerus ya, nggak pahamnya terhadap perintah dan larangan dalam syariat ini. Kita dilarang seperti tabarutnya orang jahiliyah. Dan perhatikan, orang jahiliyah itu tabaruj nggak pakai jilbab. Memang asli jilbab itu bukan budaya Arab. Mau Arab mana? Mau Arab, kalau kita bahas asal orang Arab itu ada Arab mana? Arab apa? Iya, Arab-Arab yang ada, bukan, kita nggak nyebutkan Yaman dulu, waktu Nabi Ismail waktu bayi itu semua Arab itu perempuannya nggak pakai jilbab, nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan pakai jilbab itu Arab, itu keliru. Yang benar, jilbab itu adanya di zaman Islam. Allah perintahkan dalam surat An-Nur, dunia nggak pakai jilbab. Awal-awal dulu Khadijah nggak pakai jilbab, istri Nabi nggak pakai jilbab. Baru turun ayat pakai jilbab, kemudian turun ayat untuk menutup harus ditutup. Makanya sahabat tahu ini istri Nabi, ini bukan. Memang dulu belum diwajibkan. Dan sekarang sudah diwajibkan, ya pakai. Kalau ada orang mengatakan ini, sebagian dai mengatakan ini dari Arab, ini dari Arab gitu. Tidak benar itu. Ya. Yang keempat, termasuk kemungkarannya apa? Tasawuf ya, bi ajnabi, pegang-megangan, sentuh-sentuhan atau jabat tangan kepada yang bukan mahram. Ya, ini banyak yang nggak tahu. Coba dibuktikan. Iparmu, misalnya punya adik lagi atau kakak lagi, kemudian nikah dengan perempuan, itu mbakmu, mahram enggak? Enggak. Buktinya apa? Kalau kakakmu meninggal, kamu boleh nikahi. Kalau mahram kan enggak boleh. Sekarang, Mas, sepupu, anaknya bude atau bule, Mas? Mahram bukan? Anaknya bude atau bule, atau Pak Le atau apa Pak D. Anaknya dia itu kan kamu manggil mungkin Mbak kalau Pak D atau bude, atau D kalau itu bule atau Pak Le. Misalnya perempuan, mahram enggak? Enggak mahram. Ya. Adiknya mertua perempuan, mahram enggak? Enggak mahram. Ya. Yang biasanya keliru apa? Istrinya Pak D, mahram bukan? Bukan. Istrinya Pak Le, bukan mahram. Tapi kalau mertua, kemudian kita cerai, mahram enggak? Kita sudah cerai loh dengan istri kita, dan terus kemudian orang tuanya istri, ibunya, dengan kita mahram enggak? Mahram selamanya. Jadi kalau kita nikah, ya kita dapat perempuan, saya terima nikahnya, baru terima nikahnya ini, langsung ibunya jadi mahram kita. Ternyata setelah 1 jam kita cerai dia, ibunya jadi mahram selamanya. Tapi kalau kita nikah dengan janda bawa anak gawan laki misalnya, saya terima nikahnya, anak itu belum bisa jadi mahram kita. Sampai ada hubungan dukhul, ada jima, baru anak perempuannya mahram dengan kita. Kan ada kejadian, saya terima nikahnya, anaknya ayo ada kejadian akhirnya alasan gini-gini akhirnya cerai, terus nikah dengan anaknya. Halal, cuma ini syar'i, enggak dia apa namanya, dia ini alasannya syar'i apa enggak. Kalau alasannya ternyata sampai mandul, ternyata tua, ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata anakmu ternyata umur 20 sampai 40, ya sudah anakmu saja, cuma alasan itu enggak boleh. Ini bisa ya. Dan yang mudah itu kita nggak jabat tangan dengan teman bisa, dengan tetangga bisa. Yang susah tadi, bude yang bukan mahram, bule yang bukan mahram, ponakan yang bukan ponakan,
mahram. Sepupu yang bukan mahram itu susah. Tapi kalau kita sudah berusaha gini, kemudian dipeluk, dipegang ini, ya sudah. Fattakullah masata'tum. Nggak perlu kita, enggak. Atau kita melarang, ya nggak apa-apa wes. Nggak ada. Ya. Kemudian yang kelima, termasuk kesalahan orang pada hari raya itu apa? Mengharuskan ziarah kubur. Ini keyakinan sebagian kaum muslimin, kalau di bulan Sya'ban akhir, dia harus ziarah kubur untuk masuk Ramadan. Atau di Ramadan akhir, dia harus ziarah kubur untuk hari raya. Ini benar apa salah? Salah. Karena ziaratul kubur tujuannya itu untuk mengingat kematian, melembutkan hati, mengingat akhirat. Bukan dilakukan di waktu-waktu tertentu. Makanya awal-awal Islam, sahabat-sahabat mau ziarah kubur Nabi gak boleh. Haram terus. Sampai sahabat itu imannya kuat, maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang fazuruha, datangi. Ziarah kubur tidak apa-apa. Setelah itu baru sahabat ziarah kubur. Tapi orang sekarang ziarah kubur banyak nggak paham. Ada ruku, ada sujud di waktu-waktu tertentu. Mbahmu balik ziarah kono. Nah orang tua didudui. Ya. Kemudian yang keenam ini banyak terjadi tarkus sholat. Ada yang meninggalkan jamaat tapi masih sholat. Ada yang meninggalkan sholat. Alasannya apa? Sibuk tamunya. Oke. Ada. Kalau ada anak-anak muda, kenapa? Wah ini belum selesai kok acara muter sana. Nggak boleh. Haram. Ini kemungkaran. Ada nggak orang Idul Fitri nggak sholat? Banyak. Ya. Kalau kita katakan banyak. Harusnya dia sholat. Nah gini, pemahaman kan sudah menang. Akhirnya nggak perlu sholat lagi. Ini keliru. Ya. Padahal kata Nabi SAW yang antum jarang dengar, la islama liman tarokal sholat. Tidak ada keislaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada keislaman dia. Jadi rugi. Tapi jangan diomong yang tadi. Sudah memang nggak pernah ibadah, nggak pernah mau puasa, nggak pernah sholat, Idul Fitri paling rame. Memang itu orang nggak pernah sholat. Ya, itu nggak usah diomong. Yang ketujuh, begadang. Begadang sampai subuh. Alasannya apa? Orang-orang yang mati datang, yang tidur diinjak-injak. Masih ada, dengar nggak itu? Kalau di Pantura dikasih tahu gitu, nggak boleh tidur. Kenapa? Nanti kamu diinjak-injak mayat-mayat yang datang ke rumah. Kalau sekarang saya jawab, punggung saya pegel-pegel ini. Bayangkan, keyakinan ini ternyata bercokol. Jadi mereka tuh takbiran, terus acara-acara apa itu sampai pagi lagi. Akhirnya waktu sholat subuh ngantuk, kadang nggak sholat subuh. Nah, ini keliru, ya. Padahal kita tahu Nabi SAW membenci yakrahu naum qabla al-isya wal hadis abada. Nabi itu membenci tidur sebelum isya. Maghribnya nggak sholat jemaah, Nabi benci. Atau ngobrol setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Tahu-tahu pagi. Nah kalau kita mau begadang ya ini 10 terakhir ini jangan tidur tidak apa-apa. Jangan nggak tidur 10 hari nggak apa. Cuma kerjanya jangan ngantuk. Ya, nggak masalah. Nah daripada nanti pas malam Id malah melek terus. Apa keutamaannya? Tidak ada keutamaannya. Ya, ini kekeliruan terus terjadi. Yang kedelapan, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Contohnya apa? Pak, ini kan kita lagi rame di toko ini. Buat beli baju saya mau beli yang 5 setel. Anaknya 5 setel, 5 setel. Ini masalah pakaian idha'atul mal. Ya 1, 2 pantas lah. 5 kenapa harus 5 setel? Padahal bajunya Ahwat itu berapa? 500, 300, minimal 300. Ya, kalau baju kita murah mas ya, yang nggak bermerek. Termasuk idha'atul mal apa? Petasan, kembang api, apalagi ya, lampu-lampu yang nggak dimanfaatkan seperti itu. Anak-anak itu dia tanya berapa deh? Baru habis 50.000. 50.000 coba. Kalau misalnya 100.000, jadi kan sehari ada 100.000 gaji.
nggak ada. Terus nanti Lebaran kasihkan anak suruh bakar. Yang mana emang? Ya. Kalau di sini alhamdulillah nggak terlalu banyak. Di Pantura itu namanya Idul Fitri, itu seluruh jalan langsung jadi putih semua. Kenapa? Kertas. Semuanya saya sampai heran. Ini berapa juta? Satu anak itu nggak pernah kurang dari 100.000. Banyak sekali. Itu belum kembang api, belum yang lain, belum yang lain. Namanya idaatul mal. Itu namanya apa? Boros. Dan itu namanya setan. Ya alhamdulillah sekarang tuh nggak seramai dulu. Ya, karena kalau beberapa kali kejadian itu kan rumahnya meledak. Teman saya, murid saya, kemudian tetangga saya, tangannya juga sudah banyak yang buntung. Ya alhamdulillah. Ini hikmah ini jemaah ya. Allah melarang seperti itu. Demikian juga tidak boleh israf. Tidak boleh israf itu apa? Berlebih-lebihan. Makanan kalau memang kita butuh ya beli, kita makan untuk keluarga, makan untuk orang lain. Tapi berlebih-lebihan, bikin es berlebihan dibuang, bikin jajan dibuang, ini dibuang, tidak boleh. Ya. Apalagi beli-beli yang sekarang serba gampang. Kalau memang nggak doyan nggak usah beli. Yang kesembilan, tidak perhatian dengan fakir miskin. Ini ternyata masih banyak. Ya. Di daerah-daerah yang butuh makanan, kalau kita mau kasihan pada mereka. Sekarang kondisinya Palestina itu belum istirahat. Mereka dibom terus. Mereka kondisinya susah. Bahkan sampai imamnya yang di Gaza, ya Allah beri kami makanan. Ini to'aman wa nahju, kami ini kelaparan. Sholat tarawih doanya. Ini sebagian saudara kita posting makanan. Bosen makan bakso, makan ini di subhan. Apa nggak perhatian dengan saudara kita yang di sana? Yang menunjukkan rasa empati aja enggak. Apalagi mau sampai transfer. Saya kemarin postingnya kayak gitu, ternyata banyak ibu-ibu bilang, oh Ustaz maaf itu. Saya padahal nggak niat menunjuk siapa saja. Ya kita itu jangan sampai membuang-buang makanan, peralatan itu. Ternyata saudara kita masih butuh. Dan saya yakin di belahan bumi sebagian mana daerah-daerah Afrika itu masih banyak yang kurang. Ya. Dan ini kalau jenengan mau ngasih untuk hari raya Idul Fitri, cari orang miskin. Tapi kalau untuk Ramadan, perhatikan, untuk Ramadan nasi takjil, kasih yang di masjid. Kekeliruan kita itu kebulak-balik. Apa? Pas waktu Ramadan malah ngasih takjil di jalan-jalan. Puasa Pak, sambil merokok, tambah ias. Subhanallah. Ini kenyataan loh. Aku nih, kok ngasih di situ? Jelas ngerokok puasa enggak sih? Mas kok 1 mas, 5 mas. Subhanallah. Enggak usah dikasih. Tujuannya kita ngasih makan supaya kita dapat pahala. Nah, orang nggak puas dapat pahala apa? Nah, untuk Idul Fitri khususkan untuk fakir miskin. Ya, khususkan untuk fakir miskin. Ini banyak orang nggak paham. Bahkan kalau kita makan enak atau kita kenyang, tetangga kita ada yang kelaparan, kita ini dianggap tidak beriman kepada Rasulullah SAW. La yu'min ya. Karena siapa yang makan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Dan yang terakhir ya, yaitu yang tadi sebenarnya sudah, tapi saya mau khususkan, orang itu mengkhususkan begadang suntuk di Idul Fitri, Idul Adha dengan dasar dalil. Kalau ini, kalau tadi dasarnya dasar keyakinan batil, kalau ini ada dalil man ahya lailatal fitr wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulub. Ini keyakinan ini ya dengan dasar dalil yang palsu. Barang siapa yang menghidupkan Idul Fitri, menghidupkan Idul Adha, maka hatinya nggak akan mati. Di mana hati-hati manusia mati semua. Ini hadis ini tersebar ya di kalangan para ahli hadis. Tapi orang awam alhamdulillah nggak tahu hadis ini. Ini nanti kalau ada dai yang tahu hadis ini disebarkan, tambah ngeri nanti keyakinannya. Hanya gedor-gedor tiap malam ya. Ya termasuk kesalahan juga apa? Takbir keliling, kemudian di situ membuat patung-patung ala jahiliyah. Takbir keliling mereka menyebutkan takbir mursal atau musa. Jadi
Biasanya kalau di beberapa daerah itu RT sini takbiran, kemudian RT yang situ jemput di belakangnya, terus nanti muter sampai di kampung-kampung. Di situ ada ogo-ogo, enggak tahu. Terus di situ ada iblis, di situ ya di genderuwo, terus kuda, terus boleh nggak semacam itu? Nggak boleh. Satu, takbirannya itu nggak sesuai dengan contoh Nabi. Yang kedua, bikin patung juga ada larangan. Gambar aja nggak boleh, apalagi bikin patung. Mau terbuat dari apa saja nggak boleh. Ya, takbiran kalau Idul Fitri itu dimulai dari pagi. Selesai sholat. Dibolehkan oleh para ulama dimulai dari maghrib. Itu pun takbiran individu. Nggak teriak-teriak, nggak dibantu. Kalau Idul Adha, boleh dari tanggal 9. Selesainya tanggal 13. Nah ini tadi, takbirannya sudah keliru, pakai musik-musikan, dikasih patung. Itu kesalahan hukum. Di situ kumpul lagi perempuan. Jelas ini. Ya. Jadi pemahaman tentang Hari Raya Idul Fitri dengan ucapan bahwasanya kembali suci ini keliru. Yang benar kita kembali makan. Ya, justru orang yang dia puasa di tanggal 1 bulan Syawal hukumnya haram. Ijma para ulama. Man soma fi fi awal Syawal atau tanggal 1 Syawal maka haram. Ada pertanyaan? Jelas ya? Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.